Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Damayanti dengan NIM 2112100084 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertiannya. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curricule, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelajar. Pada waktu itu, pengertian kurikulum adalah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. Sebelumnya, yang lazim digunakan adalah rencana pelajaran atau rencana pembelajaran. Pada hakikatnya, kurikulum sama artinya dengan rencana pelajaran. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak zaman dulu hingga saat ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar yang bersangkutan. Adapun pakar kurikulum seperti Robertson dan Shaw yang mengutarakan bahwa kurikulum mengandung maksud, tujuan, isi, proses, sumber daya, dan sarana-sarana evaluasi bagi semua pengalaman belajar yang direncanakan bagi para pembelajar, baik di dalam maupun di luar sekolah, dan masyarakat melalui pengajaran kelas dan program-program terkait. Selanjutnya ada pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum selalu dilakukan oleh dunia pendidikan sesuai dengan tuntutan dari perkembangan teknologi dan dinamika penduduk yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan. Pengembangan kurikulum biasa dilakukan oleh pemerintah secara umum dan oleh suatu sekolah yang ingin meningkatkan mutu pada lembaga pendidikan itu sendiri. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan, pembuatan, dan revisi program pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup identifikasi dan analisis kebutuhan dan standar pendidikan, pemilihan dan pengembangan materi ajar, penentuan tujuan pembelajaran, dan pemilihan metode dan teknik pengajaran yang sesuai. Nah, secara umum, tujuan pengembangan kurikulum adalah untuk memastikan bahwa pelajar menerima pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman, dan juga membantu mereka menjadi individu yang berpendidikan, berbudaya, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Kata pembelajaran sengaja dipakai sebagai padanan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu instruction. Nah, kata instruction mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengajaran. Jika kata pengajaran ada dalam konteks guru dan murid di dalam kelas atau secara formal, pembelajaran itu sendiri atau instruction mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang tidak dihadiri oleh guru secara fisik. Pembelajaran abad 21 adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang didesain untuk memenuhi tuntutan dan tantangan dunia yang berubah dengan cepat pada saat ini. Hal ini menekankan pada keterampilan yang diperlukan oleh individu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan juga teknologi yang terus berkembang. Pembelajaran abad 21 memiliki potensi untuk membantu pelajar mempersiapkan diri untuk dunia kerja dan hidup di abad 21 dengan memfokuskan pada pengembangan keterampilan yang relevan dan memberikan pengalaman belajar yang personal dan juga bermakna. Adapun keterkaitan antara kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran abad 21 memiliki keterkaitan yang erat dan saling berkaitan satu sama lain. Kurikulum sebagai dasar. Kurikulum adalah landasan dasar bagi pengembangan kurikulum dan pembelajaran abad 21. Kurikulum menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa atau oleh pelajar dan bagaimana materi pelajaran tersebut harus diajarkan. Pengembangan kurikulum untuk pembelajaran abad 21. Nah, kurikulum harus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan
dengan kebutuhan dan juga tuntutan pelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, bekerja secara berkelompok, dan mengaplikasikan ilmu dalam situasi nyata atau dalam situasi yang nyata. Pengembangan kurikulum harus memperhitungkan hal-hal tersebut agar seorang siswa dapat mempersiapkan diri untuk masa depan. Adapun pembelajaran abad 21 sebagai tujuan. Nah, tujuan utama pengembangan kurikulum adalah untuk mencapai pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 menekankan pada pengalaman belajar yang berfokus pada siswa, memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan membantu siswa membangun kemampuan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah. Dengan demikian, pengembangan kurikulum dan pembelajaran abad 21 memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi. Kurikulum harus dikembangkan untuk memenuhi tuntutan pembelajaran abad 21 dan pembelajaran abad 21 adalah tujuan utama dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi kurikulum. Dengan adanya beberapa pengertian kurikulum sebagai alat pendidikan yang dapat dikelompokkan ke beberapa fungsi, yaitu kurikulum sebagai proses perkembangan kognitif anak, lalu aktualisasi diri anak, lalu ada rekonstruksi sosial dan akademik. Nah, peran dan fungsi kurikulum sendiri memiliki peran dan fungsi yang penting dalam sistem pendidikan. Nah, beberapa peran dan fungsi kurikulum yang pertama yaitu perencanaan pendidikan. Nah, di sini kurikulum membantu dalam perencanaan dan pengorganisasian program pendidikan yang efektif dan juga efisien. Yang kedua ada standarisasi kualitas pendidikan. Kurikulum membantu dalam menentukan standar kualitas pendidikan yang harus dicapai oleh setiap siswa atau oleh setiap pelajar. Yang ketiga ada penentuan tujuan pendidikan. Nah, di sini kurikulum membantu dalam menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh seorang siswa dan institusi pendidikan. Yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia. Kurikulum membantu dalam membangun dan mengembangkan sumber daya manusia melalui program pendidikan yang tepat. Yang kelima ada pembentukan kemampuan siswa. Kurikulum di sini membantu dalam membentuk kemampuan siswa melalui program pembelajaran yang disusun dengan baik atau disusun secara baik. Yang keenam ada pengembangan keterampilan siswa. Nah, kurikulum membantu dalam mengembangkan keterampilan siswa seperti keterampilan berpikir, berkomunikasi, dan juga berkolaborasi. Yang ketujuh ada penyiapan siswa untuk masa depan. Kurikulum membantu dalam menyiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan yang kedelapan ada penegakan nilai-nilai moral dan etika. Kurikulum membantu dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika melalui program pembelajaran dan juga aktivitas ekstrakurikuler. Selanjutnya ada peran dan fungsi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum bertujuan untuk menyediakan pembelajaran yang efektif dan relevan bagi siswa. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum, yang kedua ada fungsi kurikulum bagi anak didik, yang ketiga ada fungsi kurikulum bagi pendidik guru, yang keempat ada fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, yang kelima ada fungsi kurikulum bagi orang tua, yang keenam ada fungsi kurikulum bagi sekolah tingkat dan kualitasnya, yang ketujuh ada fungsi kurikulum bagi masyarakat, yang kedelapan di samping kurikulum mempunyai tujuan yang telah dikemukakan di atas, kurikulum juga mempunyai fungsi-fungsi yang lain. Adapun perannya yang pertama yaitu peran konservatif, yaitu menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang mana dianggap masih relevan dengan masa kini bagi generasi muda. Yang kedua ada peran kritis dan evaluatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan. Yang ketiga ada peranan aktif dan peranan aktif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa selalu mengalami perubahan.
Sehingga pewarisan dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan masa yang sekarang. Materi selanjutnya yaitu peran dan fungsi pembelajaran. Nah, pembelajaran kurikulum memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam proses pendidikan. Nah, yang pertama yaitu mendukung tujuan pendidikan. Pembelajaran kurikulum membantu mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien karena memastikan bahwa setiap siswa itu memperoleh informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi individu yang produktif dan berkontribusi pada masyarakat. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pembelajaran kurikulum bahwa siswa menerima pendidikan yang berkualitas dan juga up to date sehingga mereka dapat memenuhi tuntutan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Yang ketiga ada mendorong inovasi. Nah, pembelajaran kurikulum membantu memperkenalkan siswa pada konsep-konsep baru dan juga metode-metode inovatif dalam pembelajaran sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka, kemampuan berpikir kreatif dan juga inovatif. Yang keempat ada menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Pembelajaran kurikulum membantu membuat lingkungan belajar yang inklusif dan menghormati perbedaan, sehingga setiap siswa dapat merasa diterima dan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Yang kelima ada peningkatan hasil belajar. Nah, pembelajaran kurikulum memastikan bahwa siswa ini memperoleh hasil belajar yang optimal karena memiliki sistem evaluasi yang efektif dan juga berkesinambungan. Adapun secara keseluruhan, pembelajaran kurikulum memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa siswa memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memenuhi tuntutan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Materi selanjutnya yaitu kurikulum ideal dan aktual. Kurikulum sebagai program disebut dengan kurikulum tertulis dan bersifat ideal. Nah, kurikulum secara ideal memuat rencana berbagai hal dalam sistem pendidikan, terutama mengenai tujuan-tujuan atau kompetensi yang diharapkan, hasil belajar, batasan isi, kegiatan, sistem penilaian, dan juga pengelolaan lingkungan belajar. Semua itu dituangkan dalam garis-garis besar program pembelajaran atau GBPP, silabus, skenario persiapan pembelajaran, dan bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Sementara itu, kurikulum sebagai pengalaman belajar merupakan perwujudan dari kurikulum yang direncanakan disebut dengan kurikulum aktual, yaitu kegiatan nyata pada saat terjadinya pembelajaran, baik diselenggarakan di dalam maupun di luar kelas. Nah, materi selanjutnya yaitu hidden curriculum. The hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi atau kurikulum terselubung secara umum dapat dideskripsikan sebagai hasil atau sampingan pendidikan. Hasil sampingan dari pendidikan dalam sekolah atau luar sekolah, khususnya hasil yang dipelajari, tetapi tidak secara tersurat dicantumkan sebagai tujuan. Nah, hidden curriculum juga adalah pelajaran, nilai, dan pandangan yang tidak tertulis, tidak resmi, dan seringkali tidak disengaja dipelajari oleh siswa di sekolah. Hal ini mengacu pada hal-hal yang tidak termasuk dalam rencana pelajaran atau tujuan formal, tapi mengajarkan melalui pengalaman dan interaksi yang siswa alami dalam lingkungan sekolah. Adapun contoh dari hidden curriculum termasuk norma dan harapan perilaku, sikap terhadap otoritas dan taat, sikap terhadap kelompok-kelompok ras dan budaya, dan nilai keyakinan budaya dominan hidden. Nah, kurikulum dapat membentuk keyakinan, sikap, dan perilaku siswa dengan cara yang kuat dan penting untuk menyadari dampak potensialnya sehingga dapat berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan juga inklusif. Materi selanjutnya yaitu 5 konsep pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada kontekstualisasi, yaitu pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan situasi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan tempat siswa belajar. Hal ini membantu memastikan bahwa materi pelajaran relevan dan diterima oleh siswa. Yang kedua ada holistik, yaitu kurikulum harus memperhatikan keseluruhan pengembangan siswa, termasuk aspek intelektual, emosional, fisik, dan sosial. Nah, ini membantu memastikan bahwa siswa memiliki keterampilan dan
kemampuan yang diperlukan untuk sukses dalam hidup mereka. Yang ketiga ada inovatif. Kurikulum harus diperkenalkan metodologi dan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini membantu memastikan bahwa siswa dapat bersaing dan juga memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Yang keempat ada kolaboratif. Nah, kurikulum harus mempromosikan kerjasama dan kolaborasi antar siswa dan guru. Ini membantu memastikan bahwa siswa memiliki keterampilan sosial dan juga kerjasama yang diperlukan untuk bekerja dalam tim dan berkontribusi pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada kualitas tinggi. Nah, kurikulum harus memastikan bahwa standar dan kualitas pelajaran tinggi dan diterima oleh semua siswa. Ini membantu memastikan bahwa siswa memiliki pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam hidup dan pekerjaan mereka. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.